Salah satu keterampilan yang harus aku latih diantaranya adalah mengingat-ingat kebaikan orang melebihi dari keburukannya. Karena faktanya memberi ujur kepada seseorang yang telah berbuat kesalahan kepada kita, itu tuh sama sekali nggak mudah. Biasanya kalau udah sampai di situasi kayak gitu, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang itu tuh kayak terbakar habis, nggak bersisa. Yang kita ingat ya kejelekannya aja. Contoh paling dekat ya sama suami sendiri. Paling sering ketemu, terus juga banyak melewatkan waktu gitu bersama beliau. Sedikit banyak pasti bersinggungan dengan situasi-situasi yang memicu konflik. Namanya juga rumah tangga kan ya, pasti ada konflik. Karena kalau nggak ada konflik, bisa jadi itu bukan rumah tangga. Bisa rumah makan, rumah sakit, atau mungkin rumah gadang. Nah, konflik-konflik kayak gini nih, kalau misalnya udah bikin kesel banget, kadang-kadang itu jadi buat aku nih khususnya melupakan kebaikan-kebaikan suami selama ini. Jadinya ya alazi yuwaswisu fisudurinas. Memberi kesempatan kepada yang suka berbisik-bisik dalam hati dengan bisikan-bisikan yang halus yang seolah-olah benar padahal sebenarnya menyesatkan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua teman-teman yang ada dimanapun. Ketemu lagi dengan aku, Galuh Kencana Wulan. Seperti biasa teman-teman, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa saling berbagi hal positif yang ada di sekitar kita ya. Cerita tadi itu kayak ilustrasi ketika kita dikasih kertas putih kosong gitu ya. Terus kemudian di salah satu sisi kertas itu ada noda tinta hitam. Nah kita tuh seringkali pasti akan lebih fokus ke noda tinta hitamnya ya dibanding dengan kertas putihnya secara keseluruhan. Atau misalnya kita masuk ke sebuah ruangan di mana di ruangan itu tuh semua orang pakai baju putih. Lalu ada satu orang yang pakai baju dengan warna yang beda. Kecenderungan kita juga pasti akan memperhatikan orang yang memakai dengan warna berbeda tadi dibanding dengan orang-orang yang memakai pakaian putih yang jumlahnya mungkin lebih banyak. Nah, anggaplah noda hitam di kertas putih tadi dan juga orang yang berbeda warna baju tadi adalah kesalahan seseorang. Cenderungnya memang kita lebih memperhatikan itu dibanding wilayah yang lebih banyak. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa yang jelek diingat, yang baik malah dilupakan? Ternyata nih teman-teman, hal itu tuh terjadi karena memang kerja otak kita itu ya seperti itu. Jadi storage atau tempat penyimpanan memori di otak kita itu antara memori baik dengan memori buruk itu tuh terpisah tempatnya. Emosi negatif biasanya nih membutuhkan lebih banyak pemikiran dan juga informasi yang melibatkan proses yang lebih teliti daripada yang positif. Karena rumitnya proses tersebut, jadi nggak heran juga ya kenapa kita nggak bisa begitu mudah melupakan pengalaman-pengalaman yang negatif. Tapi meskipun keburukan seseorang itu nggak mudah kita lupakan, bukan berarti situasi itu nggak bisa kita rubah menjadi situasi yang positif loh ya. Jangan sampai nih karena rumitnya proses tadi, akhirnya menjadi pembenaran buat kita untuk memelihara ingatan-ingatan buruk tentang seseorang dan menganggap itu sebagai sah-sah saja. Apalagi nih kalau orang-orang itu adalah orang-orang terdekat yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah itu pasangan, anak-anak, orang tua, saudara, ataupun kerabat dekat lainnya. Yang bisa saja sebenarnya mereka juga memberikan pengalaman positif yang mungkin saja lebih banyak daripada pengalaman buruk yang mereka berikan kepada kita. Karena jika kita terus memelihara ingatan-ingatan buruk itu, yang ada itu hanya akan merugikan diri kita sendiri. Karena kita akan terus dihantui oleh perasaan kesal, jengkel, sebel yang gak ada ujungnya. Bahkan mungkin kita akan berprasangka buruk kepada orang yang sudah berubah menjadi lebih baik dan kemudian berniat untuk melakukan kebaikan kepada kita. Nah, kabar baiknya nih buat aku, pengalaman aku dalam menghadapi anak-anak di rumah ternyata bisa dijadikan guru untuk bisa mengurai permasalahan tentang memori baik dan buruk ini. Sependek ingatanku selama anak-anak tumbuh dan berkembang dalam pengasuhanku sejak bayi sampai dengan hari ini,
ya nggak sekali dua kali lah ya mereka berperilaku tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan sebagai pengasuh dan pendidik mereka. Dan jujur nggak sekali dua kali juga sebagai ibu-ibu biasa, aku juga suka ngelus dada, terus kemudian beristighfar bolak-balik, atau juga bahkan ngomel-ngomel saat menghadapi kejadian-kejadian itu. Ya tapi cuman begitu aja, cuman sesaat, nggak sampai membuat luka dan bikin hati jadi perih, pedih gitu ya. Sampai akhirnya kehilangan akal gitu. Karena buktinya selalu ada energi baru untuk nemenin mereka melakukan semua aktivitas mereka setelah kejadian-kejadian itu terjadi. Akhirnya setelah ditafakuri, kenapa bisa seperti itu? Kayaknya nih karena aku memberikan uzur kepada anak-anak dengan toleransi yang besar dan tidak terbatas ketika mereka melakukan hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Nggak ada harapan atau keinginan untuk dibalas. Terus kemudian juga aku memahami bahwa setiap perilaku-perilaku yang tidak sesuai tadi, yaitu tuh media belajar bagi mereka untuk menemukan versi terbaik diri mereka. Dan juga akhirnya juga memaklumi bahwa mungkin saja perilaku-perilaku itu tuh Allah hadirkan karena Allah ingin mengupgrade diriku sebagai ibu yang harus sesuai gitu ya dengan kapasitas anak-anak yang semakin hari semakin meningkat dengan kondisi hari ini. Dan masih ada uzur-uzur lainnya yang membuat aku mampu memahami alasan mereka dan menerima mereka apa adanya. Mungkin karena nothing tulus aja kali ya yang membuat aku tidak mengingat-ingat perilaku yang tidak sesuai tadi melebihi dari kebaikan-kebaikan mereka. Karena ternyata kalau dihitung-hitung lagi kebaikan mereka tuh lebih banyak daripada kekurangannya. Yang ini tuh membuat tangki syukur aku atas kehadiran mereka itu terus terisi penuh gitu loh. Berangkat dari pengalaman bersama anak-anak tadi, akhirnya aku jadi tahu bahwa membina hubungan yang nothing tulus itu bermanfaat banget untuk latihan mengelola emosi yang disebabkan oleh pengalaman buruk hasil interaksi dengan orang lain siapapun itu. Selalu kedepankan uzur bahwa seseorang yang membuat aku kesal siapapun itu sesungguhnya adalah orang yang sama dengan diriku yang juga pastinya membuat kesalahan kepada orang lain. Gak pernah punya maksud buat nyakitin orang lain, tapi prosesnya terjadi dan mungkin ini tuh memang harus dilalui sebagai proses untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi ke depannya. Karena kan manusia itu gudangnya hilaf ya teman-teman, dan di titik hilaf itulah sebenarnya fungsi kehambaan kita semakin terasah. Artinya kan kita memang benar-benar butuh pertolongan Allah untuk bisa membantu kita memperbaiki kehilafan itu. Salah satu yang membuat hal ini menjadi lebih mudah adalah dengan bersyukur atas kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan orang lain kepada kita, termasuk orang-orang terdekat kita. Meskipun mungkin mereka pernah berbuat salah juga kepada kita. Nah, rasa syukur ini tuh sebenarnya sebagai bentuk pengakuan kepada Allah atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, berupa lingkungan yang memang cocok dan kita butuhkan untuk membuat kita menjadi lebih baik. Entah itu dengan peristiwa yang buruk ataupun yang baik. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa saling berbagi hal positif yang ada di sekitar kita. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.